Absen ya. Hari ini saya bersyukur sekali bisa bertatap muka dengan teman-teman musisi, semua pelaku termasuk industri musik kita, Kementerian Hukum, kemudian tadi juga dihadiri oleh Wamen Kebudayaan, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri. Kita bicara dari hati ke hati, bagaimana tata kelola royalti itu ke depannya supaya tidak timbul lagi hiruk-pikuk. Dan saya syukurnya bahwa hari ini semua bersatu mendukung langkah-langkah transformatif yang dilakukan oleh pemerintah, pertama oleh Kementerian Hukum dan seluruh kementerian-kementerian yang lain. Kita dalam undang-undang hak cipta yang akan datang, saya sudah minta juga kepada Dirjen KI dan kepada semua pemangku kepentingan di ekosistem musik untuk memberi masukan terkait dengan penata kelolaan royalti lewat lembaga manajemen kolektif. Banyak usulan, ada rumusan-rumusan yang disampaikan, itu menjadi bagian dari upaya kita melakukan partisipasi publik untuk penyempurnaan rancangan undang-undang yang sementara masih dibahas di parlemen. Kira-kira itu, ya. Dan sekali lagi, pertemuan seperti ini itu sangat positif karena kita lakukan pembicaraan dari hati. Dan saya syukurnya semua tadi LMK, LMKN, dan komunitas musik bisa memberi apresiasi ya. Gitu, terima kasih. Silakan, ada yang nanya, 1-2 teman-teman. Lain lagi nih. Ya, Pak, izin saya dari Mas. Izin bertanya soal tata kelola royalti ini, Pak. Mungkin apa ya Pak yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini sembari menunggu revisi undang-undang hak ciptanya gitu. Kan tadi sudah banyak ya Pak yang disampaikan oleh LMK gitu. Jadi apa langkah yang paling dekat untuk menyelesaikan masalah royalti ini? Satu, yang sudah berjalan dari bagian dari transformasi yang kita lakukan, memperbaiki tata kelola, kita memisahkan antara yang memungut royalti dan yang mendistribusi kepada yang berhak. Dan itu sudah jalan. Ya. Yang LMK sekarang tidak boleh memungut royalti, yang berhak memungut royalti adalah LMKN. LMKN tidak boleh mendistribusikan langsung kepada anggota LMK. Jadi mereka akan saling cek and balance. Karena itu semua LMK yang terdaftar wajib melakukan digitalisasi terkait dengan anggota mereka masing-masing. Nah, ini saya senang Mas Pio semua hadir ya. Ini di sini nggak ada apa namanya ribut-ribut, nggak ada yang semuanya sama. Karena tujuan akhirnya bagaimana royalti itu bisa dinikmati maksimal oleh mereka yang memang yang berhak. Tidak boleh royalti dinikmati oleh tidak. Mas Arman, ya. Nah ini sekalian. Mudah-mudahan ya kita akan terus lakukan ini. Saya minta sepatah kata dari Mas Arman maupun Mas Bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri. Terus terang aja acara sore hari ini sangat berkesan buat kami karena usulan dari Pak Menteri adalah sangat mendobrak sekali, sangat breakthrough. Karena ini baru pertama kali, karena itu sebenarnya keresahan dari kami Pak. Jadi ketika kita melihat digital platform bagaimana mereka memperlakukan tarif royalti yang agak sedikit diskriminatif kalau menurut saya ya. Karena jauh banget perbandingannya, correct me if I'm wrong, kita ini hanya mendapat $0,8 dari salah satu platform, sedangkan kalau di US sendiri bisa $11. Jadi jauh banget. Nah, saya terus terang aja belum pernah tahu apa usulan proposal yang Bapak Menteri tadi sampaikan, karena harusnya saya baca nih, tapi nanti next time mungkin. Nah, salah satunya itu, jadi kita bisa punya satu bargain atau satu daya tawar yang
bisa memberikan kesejahteraan buat para pencipta lagu ke depannya. Bukan hanya pencipta lagu juga sih, teman-teman semua pelaku industri baik penyanyi maupun pemilik master semuanya berkaitan dengan digital platform. Tapi satu lagi Pak, saya mungkin ada sedikit usulan karena ini dari dulu kita perjuangkan banget mengenai masalah banyak pelanggaran di karya cipta, terutama sekali umpamanya ada salah satu lagu yang diganti namanya dan dirubah atau didistorsi karyanya. Itu mereka para digital platform ini selalu mereka beralasan dengan NDA, non-disclosure agreement. Jadi mudah-mudahan harapan saya di proposal Jakarta Protokol ini nanti itu akan disertakan, Pak. Jadi mudah-mudahan ini juga akan bisa memberikan daya tawar atau daya bargain yang besar buat kita, karena Indonesia harus sadar bahwa kita punya sumber daya atau penduduk yang sangat besar dan itu adalah market share yang sangat luar biasa. Buat saya itu dulu Pak, thank you banget buat sore hari ini, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya singkat aja Pak Supratman dan tim. Baru kali ini permasalahan atau kekacauan di industri musik Indonesia yang terus berkembang dari 11 atau 12 tahun yang lalu, baru kali ini dan tadi bisa dilihat sama semua teman-teman pers dan semua stakeholder musik. Sekarang kita punya bapak, yaitu Pak Supratman dan tim. Jadi buat kami stakeholder musik, sekarang kita punya bapak, jadi apapun punya seorang bapak yang bisa mengakomodir apa yang sebetulnya harusnya terjadi, dan transparansi itu adalah kata yang paling penting dari semua itu, dan semuanya tadi sudah diakomodir oleh Pak Supratman dan tim. Jadi dari kami cukup sekian saja. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq. Baik, terima kasih, cukup teman-teman semua. Terima kasih. Ya.